Pagi bulan Januari oatmeal instan. Sebenarnya kita keseimbangan aja ya Januari ya. Oatmeal itu kita lihat isinya apa, jadi Google aja. Kalau dia isinya karbohidrat, berarti kita mengkonsumsi gula pada saat itu. Jadi, tapi mungkin di hari-hari, mungkin di saat-saat lain kita enggak, bisa aja sih, bisa aja aman. Tapi kalau di saat-saat lain kita konsumsi karbohidrat, terus kita aktivitasnya kurang gitu. Jadi boleh dicek di badan, lihat ngaca, lihat gejalanya di badan, kita berlebihan nggak sih gula hari sekarang. Terus boleh dicek juga di laboratorium. Waalaikumsalam Nur Aini. Jadi lihat aja keseimbangannya. ABCD, ABCDF. Muka saya kusam dan bopeng gimana dok? Basic skincare dulu, baru yang lain-lain pikirin yang lebih. Basic skincare-nya cocok nggak? Kalau belum cocok, berarti nggak, jangan pikirkan bopeng atau whitening atau brightening. Suara kecil. Kalau gini ngaruh nggak? Kalau gini ngaruh nggak? Vitamin C buat busui yang lagi diare sama muntah harus ke dokter aja. Diare sama muntah atasi dulu itu. Jadi percuma kita konsumsi apapun kalau belum bisa jadi harus ke dokter. Mengatasi rambut rontok udah pakai hair tonic sampo tetap aja. Berarti radang badannya Nura Niri. Berapa jam puasanya? Sorry, berapa jam tidurnya kok puasa? Badannya lagi radang itu, lagi rontok. Apakah rokok dapat mengganggu pertumbuhan otot? Enggak ada hubungannya. Rokok nggak ada hubungannya dengan otot. Setahu saya nggak ada apa ya. Otot kan kolagen ya. Rokok nggak ada hubungannya. Tips diet, tujuannya apa Aulia? Turunkan berat badan atau untuk sehat? Yang penting sehat dulu ya. Jadi tujuannya diet, ya, jadi artinya gini, orang bisa turun berat badan tapi malah sakit. Jadi gimana caranya kita sehat? Sehat itu bukan dari bentuk badan atau timbangan, tapi dari perasaan sama dari laboratorium. Nanti berat badannya akan otomatis akan lebih ideal. Pagi pagi sunscreen 2 hari terus jerawatan itu nggak cocok ya. Belum tentu, belum tentu dari skincare-nya. Kalau sedang menstruasi apakah tidak apa melakukan IF atau off dulu? Tergantung badannya. Kalau menstruasi kan radang, tubuhnya radang. Nah, apakah puasanya itu menambah radang atau tidak itu tergantung. Kita adaptasi dengan puasanya itu. Kalau minum kolagen berpengaruh terhadap kulit wajah belum tentu. Kolagen itu kan protein, sama seperti makan telur, sama aja. Nurani biar nggak radang gimana tidur jam 12 malam. Nah ini ketahuan kan Nurani udah tahu penyebabnya tidurnya cuma 5 jam. Saya nggak tahu tidur lelap jam 12 itu. Jadi makanya saya tuh agak muter ya kalau misalnya ditanya bikin bopeng tadi gimana, jerawat gimana, pori-pori pengecekan pori-pori gimana, mesti muter dulu lihat di dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah ada semuanya obatnya gitu. Cuma kita nggak ngerti cara membuat tubuh kita itu optimal. Gimana caranya optimal gitu. Kalau kita nggak ngerti, ya sama kayak kita punya kendaraan tapi kita nggak tahu cara membuat kendaraan kita tuh optimal. Jadi kok rasanya nggak enak, bawanya nggak enak, ternyata kita nggak tahu. Kita merawatnya nggak tahu cara merawat. Tapi malah kita bawa supaya dikasih mesin yang lebih canggih mungkin, diganti knalpotnya supaya lebih kencang gitu, padahal kita perawatannya kapan kita mesti istirahatkan badan ini gitu, kita enggak. Biar radang tetap fresh dok. Jangan dong, fresh dari dalam. Masa aman nggak dimakan pagi hari buat yang ada mahnya? Mah itu bukan karena dari makanan, mah itu dari simpatetiknya tinggi. Simpatetik berarti badannya radang. Intan Megas, dok putih telur aman nggak untuk kolesterol? Kolesterol nggak masalah. Yang mesti dipikirkan trigliseridnya. Intan, gimana cara rawat badan supaya tetap fit? Dari lifestyle, dari makanan. Makanan itu bisa jadi obat juga di badan. URS ada pantangan makanan nggak sih? URS apa ya? URS apa ya? Coba ke tanya dokter ada pantangan apa.
Yang pasti kita pada saat habis operasi, badan kita tuh radang habis operasi karena dari trauma operasi itu sendiri badan kita radang. Jadi banyak istirahat. Dan pada saat kita radang, kita banyak mengkonsumsi sel radang itu berkembang banyak dengan cara glikolisis membutuhkan gula. Jadi kita jangan kasih gula. Saya menjelang usia 50 tahun wajah saya ada flek hitam sebelumnya tidak ada disebabkan oleh apa? Makin usia makin banyak kerusakan sel termasuk sel dermis, sel kulit. Iya harus ya itu tadi saya udah jawab ya Aulia ya. Kecuali tadi misalnya operasi di usus mungkin ada sesuatu yang beda ya karena lewat situ makanan kita. Jadi makin gampang iritasi, gampang keluar pigmen. Itu bedanya kita dulu masih muda bisa lari-lari nggak pakai sunscreen karena kulitnya masih tebal. Kalau sekarang udah mulai tipis, iritasi itu bisa dari selnya menipis, bisa dari lifestyle-nya juga. Kalau nggak fit, capek, alergi kambuh, auto alergi, kenapa jadi pendek? Yes, benar. Berarti nggak boleh capek. Jadi kalau kita capek, kita mesti istirahat. Kalau ada orang yang capek tapi nggak apa-apa bisa istirahat, terus nggak ada masalah gitu. Tapi ada juga yang begitu capek sedikit langsung sakit, berarti sel radangnya udah banyak. Sama seperti kalau misalnya di zaman COVID, ada orang yang kena batuk pilek biasa aja. Beberapa hari sembuh, seminggu, tapi ada yang harus masuk rumah sakit. Berarti sel radang dia banyak. Tingkat radang dia udah tinggi. Di dalam badannya itu sudah banyak reaksi autoimun. Begitu kena capek, berarti selama ini sudah banyak sel radang. Berarti selama ini udah capek yang sudah adaptasi gitu. Jadi kayak biasa aja gitu. Rafael, dokter hidung bengkok dan saya mau ramping pakai tulang iga berapa? Langsung ke klinik aja telepon. Tips supaya mengatasi psikosomatis. Nah itu kan dari pikiran ya. Memang kita banyak ya caranya. Cuman setiap orang masing-masing beda-beda gitu. Ada yang dengan harus meditasi, harus yang psikiater, harus yang ke agama, mendekatkan diri ke agama, banyak. Coba aja semuanya mana yang cocok. Mungkin harus belajar lagi gitu. Kita tuh harus belajar lagi karena kita dari kecil kita udah dididik bahwa untung ruginya gitu. Kalau kayak gini rugi, kalau kayak gini kita itu nanti akan menyesal gitu. Jadi kita mesti balik lagi gitu. Padahal kita lahir juga nggak bawa baju juga nggak kita bawa waktu lahir. Jadi kita nggak pakai modal. Nah, itu yang kadang-kadang kita takut ini, takut itu. Padahal waktu lahir juga kita nggak bawa apa-apa kok. Banyak macam ya, saya juga nggak jago di situ gitu. Saya juga sama-sama belajar lah, kita sama-sama belajar. Dari pikiran banyak sekali bikin kita sakit. Makanya sekarang saya lebih tertarik untuk melihat kesehatan itu dari banyak macam. Jadi nggak cuma dari satu macam aja. Bukan cuma dari makanan doang. Kesehatan itu dari mana-mana gitu. Dok, kalau saya tadi makan oatmeal sehat nggak? Emang kita cuma makan oatmeal aja seharian kan enggak kan? Jadi kita lihat 24 jam tuh ngapain? Nggak makan apa-apa aja bisa sakit. Makan apa-apa bisa sakit. Karena nggak cuma makan yang kita kerjakan, bener nggak? Satu hari itu kan nggak cuma makan. Makan itu berapa jam sih kita makan? Makan pagi, makan siang, makan sore, misalnya kan gitu. Taruhlah kita makannya 1 jam lama. Soalnya 3 jam. Sisanya 21 jam ngapain? Pengen buat kelopak mata banyak lipatan sampai takut keloid. Ya dipertimbangkan aja. Sunscreen baik usia 50 tahun apa ya? Jadi basic skincare itu jangan banyak macam. Jadi kalau sunscreen aja yang bisa buat dia sekalian biasanya ada moisturizer, ada pelembab. Kalau jangan cari sunscreen yang bisa memutihkan, anti jerawat gitu jangan. Basic skincare itu aja dulu. Minum obat diabetes gimana pas paginya? Tanya ke dokternya, Ferel. Pada saat kita minum obat diabetes itu kapan? Tanya ke dokternya. Kalau saya pagi-pagi cek gula darahnya puasa 90 misalnya kan 100, apa saya minum obat diabetes? Itu cek ke dokternya. Capek lahir batin kayak cara mengatasi yang udah banyak radang apa? Mesti tahu Mbak Kiki, mesti tahu penyebab radangnya apa. Apakah dari makanan, apakah dari lifestyle.
oh makan saya udah bagus kok, badan saya juga nggak ini gitu. Terus cek gula darah, apa, trigliseridnya juga rendah. Tapi kalau gula darah tinggi, nanti cek lagi tadi tidurnya berapa jam. Biasa orang problem di tidur. Kalau saya ngomongin lifestyle itu berarti keseimbangan antara stres sama relax. Jadinya bapak pakai, iya, langsung ke konsultasi. Intan, saya pernah dirujuk ke dokter karena dalam seminggu 4 kali internis atas nyeri yang berpindah, katanya psikosomatis karena stress overload. Iya, coba cek aja, misalnya paling gampang lihat tidurnya kita berapa jam aja. Jadi semakin kita rasanya nggak enak, semakin banyak tidurnya. Misalnya kita tidur, kok rasanya nggak enak, badan pegel, terus ada masalah di perut, misalnya. Coba tidurnya tambahin jadi 8 jam. Kok masih nggak enak juga, tambahin jadi 9 jam. Sunscreen yang ada moisturizer, dia semua sunscreen rata-rata ada moisturizer. Ini saya coba beli di minimarket, saya lihat ada ini, Wardah SPF 30, ini saya lagi cobain. Saya belum review ya, essential sunscreen gel. Jadi isinya ini dia nggak ada di sini, ada di kotaknya. Tapi rata-rata semua sunscreen ada moisturizer, ada pelembab. Nah, tapi dia lihat sini ada vitamin E dan provitamin B. Ini antioksidan. Ya, terus ada light texture, tulisannya light ya, texture. Jadi dia ringan. UVA, UVB, broad spectrum protection, 0% alkohol. Kalau cari-cari yang begini-begini boleh. Jangan cari ada vitamin C, berarti untuk brightening. Nggak usah. Sunscreen aja. Jangan yang lain-lain. Bagaimana maksudnya badan radang, rambut rontok, Mars? Iya, mesti tahu dulu Mars Solehah. Penyebabnya radang dari mana? Apakah dari makanan? Apakah dari lifestyle-nya? Jadi percuma kalau kita bilang, oh jangan makan ini itu, tapi ternyata tidurnya yang kurang. Percuma juga kalau saya bilang tidurnya 8 jam, tapi ternyata dia sukanya makan yang manis-manis, gula-gulanya banyak, dicek HbA1c tinggi. Percuma juga. Jadi kita mesti lihat lifestyle sama cara makan kita. Perbaikan sel itu terjadi pada saat kita tidur aja. Lebih banyak. Perbaikan itu apa sih? Pertanyaannya, perbaikan itu apa? Perbaikan artinya kita memperbaiki yang rusak ya. Kapan kita merusak? Waktu kita aktivitas, benar nggak? Kortisol naik, epinefrin naik, itu menghancurkan katabolik. Pada saat kita tidur, apa yang terjadi? Banyak kerusakan enggak? Enggak. Justru kita mengistirahatkan tubuh kita. Di situ tempatnya perbaikan. Kok gonta-ganti sih sunscreennya Aurora Bintang? Enggak, saya karena mau mereview aja. Mereview. Kemarin bukannya Skintific ya? Iya, terakhir Skintific Light. Ini belum saya review yang Wardah. Nanti rencana ada lagi produk lain yang saya mau review. Jadi artinya maksudnya supaya ngerti bahwa banyak produk yang bagus kok, bukan cuma itu aja gitu. Jadi pakai produk yang lain juga, tapi asal kita ngerti isinya apa, kandungannya apa. Jadi kalau kita udah cocok nggak usah ganti-ganti lagi. Ini kan karena saya tukang review aja. Kalau pakai sunscreen kok berkeringat mukanya. Iya mungkin karena tebal. Coba pakai sunscreen yang ringan-ringan aja dulu. Atau dikit aja dulu sunscreennya. Atau mungkin ada make up lain mungkin. Makanya tebal. Kenapa saya pakai sunscreen SPF selalu berjerawat? Ini nggak ngerti saya. Isinya apa aja? Isinya apa aja? Tebal. Atau ada make up lagi. Ngambilnya banyak. Jadi tebal. Penghilang melasma. Bandel efektif pakai apa ya? Susah ya. Susah melasma itu. Jadi maksud saya, kita mau menghilangkan malah nambah melasma lagi. Jadi badan kulitnya harus benar-benar sehat dulu, jangan berusaha hilangkan. Nanti iritasi malah jadi nambah melasma. Kalau udah sehat baru pakai retinol, tretinoin ke dokter ya. Atau tindakan. Saya GERD akut berat 86 setelah ikut IF selama 4 bulan, GERD saya hilang 1 bulan IF, berat badan 72 manusia. Alhamdulillah. Joli, alhamdulillah. Yang penting sehat ya, Mas. Original retinol, saya belum pernah coba ya. Isinya kalau retinol nggak apa-apa. Baju celana 8 tahun lalu bisa dipakai lagi. Ah, hemat ya.
Hemat ya. Terus yang sekarang gimana? Cepet-cepet dibuang ya, supaya nggak kangen sama yang sekarang. Kalau sunscreen sama day cream, sunscreen sama day cream sama ya. Cuma kadang-kadang kalau day cream sunscreennya SPF-nya cuma 10-15 kurang ya. Mendingan di atas 20 lah. Jadi kalau udah pakai sunscreen nggak usah pakai day cream lagi. Kalaupun kita mau pakai brightening pakai serum aja. Atau mungkin day cream itu udah SPF 30 juga, tergantung tergantung isinya. Mandi setelah begadang boleh nggak dok? Karena saya kerja malam terus 2 tahun tidur siang. Tidurnya ya usahakan 7 sampai 8 jam Mas, Mas Johan. Nggak masalah, mandi setelah begadang nggak masalah. Tidurnya 7-8 jam. Jangan dibawa, usahakan tidak di bawah 7 jam. Kecuali terpaksa sekali dan harus nambahin tidur 1 jam. Jangan di bawah, apalagi di bawah 6 jam jangan. Itu PR banget. Kalau di bawah 6 jam, berarti kita mesti PR tambahin tidur. Ada yang disebut radang akut. Radang akut itu misalnya kita biasa tidur 6 jam atau 7 jam, tiba-tiba kita tidur 3 jam badannya nggak enak. Itu radang akut. Tapi ada juga yang disebut radang kronis. Dan kita nggak berasa gitu. Tiap hari tidurnya cuma 4 jam, udah biasa aja badannya. Udah adaptasi, terus kita bilang kita enak-enak aja gitu. Enggak, saya nggak merasa apa-apa. Karena udah adaptasi, udah kronis. Begitu dicek, laboratorium, HSCRP, radangnya tinggi. Kalau malam tidur 7 jam bisa ditambahin tidur. Kalau sakit, Intan Megas, kalau sakit, kalau terpaksa. Karena siang, kalau tidurnya panjang, susah nanti tidur malam. Jadi usahakan tidur malam yang cukup 8 jam. Siang, kalau butuh banget setengah jam. Kalau kita lagi sakit, batuk, pilek, tambahin siang juga nggak apa-apa. Tapi jangan panjang-panjang, usahakan tetap malam. Jangan lebih dari 1 jam. Karena kalau tidur siang panjang kita, ya kecuali sakit ya, sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak apa-apa tidur malam pagi lebih banyak. Malam siang. Anjuran minum air putih berat badan 80. Enggak, silih dia minum aja kalau haus. Kalau haus minum aja. Enggak ditakar-takar mau 2 liter, mau 3 liter, terserah. Kalau ternyata sudah minum sering masih kering juga bibirnya, artinya mungkin dari lifestyle-nya radangnya tinggi, mungkin kurang garam di badannya, boleh tambahin garam. Tadi mau tahu radang tes labnya apa? Widya, kalau radang akut, pertama kita lihat dari gejala bangun tidur kita masih ngantuk, nggak ada seger-seger, masih ngantuk aja. Kemudian gejala yang lain sering pegal-pegal, kram-kram badan itu. Seperti itu. Terus BAB susah itu badannya radang. Terus kalau dari laboratorium ceknya LED laju endap darah sama HSCRP. HSCRP, CRP. HSCRP normal di bawah 1 dan laju endap darah normal di bawah 15 atau di bawah 20. Ada di laboratorium. Sunscreen SPF berapa untuk anak-anak 20-an ke atas nggak apa-apa. Iya, Ulfa. Mas, iya, pakai yang lembut-lembut aja. Pokoknya kita cari sunscreen yang nggak ada brightening gitu, nggak ada. Karena anak-anak nggak perlu itu. Kalau udah radang badan, perbaikinya gimana? Penyebabnya dulu, penyebab radangnya apa? Kalau kelebihan tidur apa dok akibatnya? Nggak ada, nggak ada. Tubuh kita ini kan stres sama rileks ya. Terlalu banyak uh, kelebihan tidur nggak apa-apa, jangan kekurangan. Tapi kan kita nggak tiduran aja, lebih dari situ terus kita ngapain? Begitu kita bangun enak segar lakukan aktivitas. Nah itu karena aktivitas meningkatkan umur sel. Jadi olahraga itu bikin awet muda. Flek boleh sering-sering di laser. Flek itu akibat iritasi. Laser bikin iritasi. Kalau plank 2 menit tiap habis sholat itu efektif boleh. Boleh aja boleh. Terserah mau jarak gimana. Setelah diet kata teman foto saya terlihat sayu. Apa memang kalau diet bikin mata sayu? Iya tergantung berapa lama. Kalau kenapa ketika stres makanku tambah banyak? Iya hubungan stres sama lambung. Stres sarafnya simpatetik, lambung sarafnya parasimpatetik. Jadi parasimpatetik itu
mengaktifkan lambung untuk makan supaya mengurangi stres. Semakin stres, semakin banyak mintanya lambung. Sebenarnya tujuannya untuk mengurangi stresnya, makanya kalau kita habis makan kita lebih rileks. Rambut rontok pakai apa ya? Makanya Mbak Umu tadi, makanya saya beli ini gara-gara ada di bandar sama rambut. Saya tertarik gitu loh, rambut rontok apa sih yang dikasih gitu. Padahal mungkin bukan butuh dari luar, tapi dari dalam kita, dari dalam diri. Teman saya pakai obat diet belasan juta dalam 3 bulan bisa kecil badannya, tapi muka kelihatan tua dan lingkar hitam di bawah matanya. Iya, karena kulitnya kan tipis, menipis. Makanya kalau orang gemuk itu dia lebih kelihatan awet muda. Cuma nggak semua orang seperti itu gitu loh. Kalau dia sehatnya dari lama, udah memang sehatnya udah lama, dia kulitnya bagus. Tapi kalau baru menurunkan berat badan, baru mulai sehat dari segi rasanya, badannya, laboratoriumnya, tapi selnya masih recovery, pemulihan. Jadi dia punya PR lagi untuk membuat selnya lebih baik lagi gitu. Punya PR. Jadi nggak cukup di situ doang. Makanya orang turun berat badan tiba-tiba dia langsung kelihatan gimana, nggak enak gitu ya. Tapi kalau dia teruskan dan lifestyle yang bagus, kolagennya akan recovery, pemulihan. Kalau tiap naik motor tangan kanan suka kram, itu pengaruh ya, dari tinggi 165 72, apa kram tanganku ada hubungannya dengan berat badan? Mungkin, Asmi. Saya nggak bisa tahu ada hubungannya apa enggak. Mungkin aja. Jadi kita mesti cek laboratoriumnya. Cuma kalau repot ya udahlah. Pengen berat badannya stabil ya perbaiki berat badannya stabil, atau mungkin dari lifestyle-nya kurang baik, lifestyle-nya perbaiki. Punya batuk empedu boleh intermittent fasting. Iya bagus intermittent fasting, tapi badan dalam keadaan stres pada saat puasa. Jadi artinya kita harus cukup relaksasinya harus cukup. Setelah diet rambutku tidak rontok lagi. Ainun, iya good, berarti dietnya benar. Banyak orang yang diet atau mengurangi makan tapi malah jadi rontok rambutnya. Kalau seimbang jadi bagus malah. Kalau seimbang badannya. Biar jerawat nggak muncul saat hamil. Tidurnya harus 8 jam minimal. Makannya jangan banyakin gula. Jadi badannya nggak radang. Pada saat hamil badannya udah radang. Terus kita bikin radang karena stres, banyak pikiran. Terus kita makan aja, makan yang manis-manis. Makin radang. Jadi jerawat. Jadi flek. Ini kasih basic skincare yang kita pakai cocok gimana? Kulitnya lembab. Nggak iritasi. Nah itu M Hadila, ini pertanyaan bagus. Enak kulitnya. Glowing. Nggak iritasi. Nggak jerawatan. Dok, kenapa kalau minum whey konsentrat jerawat dan kalau whey isolate whey biasa? Mungkin ada alergi. Berarti coba cek tidurnya gimana, Mas Irham. Masalah di lambung berarti. Kalau dari jongkok berdiri kunang-kunang gimana ngatasinya? Mbak Tiwit, dari lifestyle kita udah bener, terus makan kita udah bener, terus kita rasanya enak, mulai latihan olahraga. Kalau rasanya enak, mulai olahraga. Mulai dipacu, istirahatkan lagi. Dipacu, istirahatkan lagi. Dok jelasin IF lah, kurang ngerti. IF intermittent fasting, artinya kita nggak makan seharian. Misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nggak makan. Aman nggak ada produk skincare buat bayi, anak? Selama itu khusus buat bayi aman. Kenapa kalau kita kebanyakan minum, banyak berat badan naik, terus gimana cara menurunkan? Nggak masalah kalau air. Kalau mau lembab glowing, cari produk yang cocok semua. Coba semua ya dong. Baru mau, berarti mau tahu lembab dan glowing, cari produk yang cocok. Coba semua dong. Nggak coba semua, tapi makanya di konten saya ngajari isinya sih sebenarnya. Makanya banyak produk yang bagus sih sebenarnya. Kalau kita udah cocok ya udah, nggak usah di yang lain-lain. Saya punya kakak umur 49 tahun kena komplikasi kurang olahraga. Basic skincare, life skincare itu apa? Basic skincare itu dari luar. Lifestyle skincare itu dari dalam. Kalau misalnya kita skincare kita bagus, kita pakai produk-produk skincare gitu. Tapi kalau kita begadang, berarti kita nggak memperbaiki sel kita dari dalam. Jadi lifestyle skincare-nya harus bagus. Misalnya apa aja? Keseimbangan stres sama relax. Bangun pagi, kemudian manajemen stresnya, kemudian siang makannya gimana, sore makannya gimana,
berlebihan makan apa enggak, berlebihan gula atau tidak, stresnya gimana, tidurnya gimana. Udah enak, olahraga. Tapi kalau lagi nggak enak, jangan olahraga. Nah itu lifestyle-nya. Karena banyak orang nggak pakai skincare, kulitnya bagus. Terus kita ngandelin dari luar, basic. Nah setelah itu kita lifestyle kita perbaiki, basic skincare kita perbaiki. Jangan beli-beli yang semua rangkaiannya semua putih, bikin putih glowing, iritasi kulitnya. Jadi bisa aja kulit kita masalah dari luar. Terlalu banyak serum-serum kita pakai dan kita nggak kasih kesempatan tuh. Sama dari dalam, terlalu banyak aktivitas tapi nggak kasih kesempatan untuk memperbaiki. Jadi itu masalah keseimbangan dari lifestyle. Skincare juga masalah keseimbangan. Wah, saya harus target saya flek saya hilang. Jadi setiap hari pagi, siang, sore pakai serum terus. Kulitnya nipis, iritasi, kena sinar matahari dibiarin nggak pakai sunscreen gitu. Itu keseimbangan. Apa betul niacinamide tidak boleh digabung dengan sunscreen? Boleh, Alinar. Teman-teman udah dulu ya, udah 9.30, next time lagi ya. Mudah-mudahan besok ketemu lagi. Ya, teman-teman, terima kasih. Senyum terus. Saya susah senyum ya, Bulan. Makasih diingatkan. Senyum itu bikin rileks. Makasih ya teman-teman.